Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, Selasa 19 Oktober 2021. Jalan hidup seorang pemimpin, bagian pertama. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Abraham Lincoln muda pernah bekerja sebagai pembelah kayu, menjadi kelasi, juru tulis, mengurus kedai, dan pebisnis yang gagal. Kesedihan hatinya pun berlanjut saat ia kehilangan ibunya karena meninggal. Namun demikian, semua itu tidak membuatnya menyesali hidup yang penuh dengan berbagai kesukaran. Suatu hari ia berkata, "Someday I shall be president." Beberapa waktu kemudian, Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16. Kisah hidup Yusuf tidak kalah menyedihkan. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri hanya karena benci, dendam, dan iri hati. Ia dijual bagaikan benda tanpa ada rasa kasih dan dibawa jauh ke Mesir, meninggalkan daerahnya, serta terpisah dari keluarganya. Yusuf menjalani hidupnya tanpa mengadakan perlawanan atas sikap saudara-saudaranya. Ia mengikuti pedihnya hidup tanpa teriakan pemberontakan. Ia menerima hidupnya dengan berserah diri kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Ia sadar bahwa saudara-saudaranya tidak membutuhkan dirinya. Walaupun demikian, pada akhirnya ia menjadi pemimpin yang disegani di Mesir. Tuhan hadir dalam kisah hidup sengsaranya.
Setiap orang pernah mengalami kisah hidup yang tidak menyenangkan, penuh air mata dan derita yang sulit dipahami. Tidak mudah menjalani hidup tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga dan sahabat. Belajar dari Yusuf, kita hanya mampu memaknai jalan hidup yang penuh misteri selama mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Marilah kita memahami bahwa jalan hidup sesukar apapun itu adalah bagian dari proses pembentukan diri dan bekal untuk menjadi seorang pemimpin serta motivator bagi orang lain. Percayalah saudaraku, Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang percaya dalam keadaan apapun. Dia selalu ada memperhatikan kita, khususnya pada saat kita mengalami kesulitan dan cobaan. Jadi, setialah selalu padanya ya. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan cinta kasih-Nya untuk hadir dalam kehidupan kita, agar kita dapat melihat indahnya rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.